Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Mohon izin untuk Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Bayu Izzatul Haq dari Prodi Manajemen A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis, persaingan yang sulit sekalipun, bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik, sampai bertutur kata. Semua itu ada meaningnya. Bagaimana era global ini dituntut untuk menciptakan suatu persaingan yang kompetitif sehingga dapat terseleksinya dengan baik. Kolusi, korupsi yang mengandalkan koneksi, kong kali kong menjadi hal yang sangat biasa dalam tatanan kehidupan bisnis, yang mana prinsip menguasai medan dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan menjadi suatu hal begitu lumrah. Adapun sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansinya etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sih sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Jadi ada tiga sasaran dan ruang lingkup pokok dalam etika bisnis di sini. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi, yang dimana membahas sebagai prinsip, kondisi, dan masalah. 2. Menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Bab 2, landasan teori. Jadi etika bisnis ini memiliki beberapa landasan teori. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal itu ethos dan dalam bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan, atau adat. Kata ini identik dengan perkataan modal yang berasal dari kata Latin mos, yang dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga cara atau adat hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan. Perbedaan moral di mana dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai atau dikaji, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu. Kemudian teori-teori etika bisnis. Teori yang pertama, teori egois. Teori egoisme memandang bahwa perilaku moral dapat dianggap baik
apabila lebih menguntungkan dibandingkan merugikan bagi individu yang melakukan tindakan moral, meskipun tidak selalu harus tidak mempedulikan kesejahteraan orang lain. 2. Teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme ini adalah teori turunan dari teori teologi konsekuensialis. Yang dimaksud adalah suatu tindakan bisnis dapat dikatakan baik jika tindakan tersebut dilakukan dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat atau konsumen. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah 1. Cara mengamati dan menjelaskan secara analisis sebagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. 2. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pada akhirnya, pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hal dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan stakeholder dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Sekalipun dengan pendekatan ini bisa dilihat dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis. Bab 3. Pembahasan. A. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika mengatur berbagai segi kehidupan manusia agar berjalan harmoni. Bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas juga diatur oleh etika. Sebagai contoh, perusahaan, entitas ini harus dapat berjalan secara harmoni dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholders sebagai pemasok, konsumen, mediator, kompetitor, dan sebagainya. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan. Kegiatan produksi tersebut mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Setiap variabel input dan output mempunyai nilai yang positif. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa kini maupun di masa mendatang. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Etika bisnis dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi yang disebut personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan dalam potensi nyata secara real, secara nyata gitu, secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Yang D. Etika utilitarianisme.
Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah atau menguntungkan. Bab 4 penutup. Kesimpulan, etika bisnis sangat penting untuk berlangsungnya sebuah bisnis. Selain itu, bisnis itu memiliki etika, maka insya Allah jika memiliki etika akan mendapatkan dampak yang sangat baik bagi bisnis tersebut. Saran, perlunya kejujuran dalam setiap jual beli sehingga tidak terjadi